Pemirsa, wacana perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kembali mencuat. Ketua MPR Bambang Susatyo siap melakukan amandemen tersebut jika seluruh partai politik setuju untuk melakukannya. Ketua MPR RI Bambang Susatyo menyatakan MPR siap melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 jika seluruh partai politik menyetujuinya. Menurutnya MPR akan siapkan karpet merah atau memfasilitasi perubahan Undang-Undang Dasar yang pernah dilakukan sebanyak 4 kali tersebut. Meski demikian, Bambang juga menyatakan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar tidak bisa dilakukan periode MPR kali ini. Hal ini disampaikan Bambang Susatyo usai bertemu dengan mantan Ketua MPR Amin Rais. Partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan daripada Undang-Undang Dasar 45 yang ada, termasuk penataan kembali sistem politik dan sistem demokrasi kita. Kami di MPR siap untuk melakukan amandemen, siap untuk melakukan perubahan karena kita sudah punya SOP-nya, kita sudah siapkan karpet merahnya, termasuk juga siap dengan aturan peralihan. Tertib MPR kita tidak bisa melakukan amandemen karena kita sudah tinggal 5 bulan, karena syaratnya 6 bulan. Salah satu yang dibahas dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah mengubah tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden. Menurut Amin Rais, ia kini mendukung jika presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR. Bahwa kalau dulu MPR yang saya jadi ketuanya itu melakukan amandemen 4 tahapan, itu memang insya Allah sudah sesuai dengan konteks kepentingan waktu itu. Menanggapi wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan ketidaksetujuan partainya karena sebelumnya kedaulatan rakyat dikembalikan secara susah payah. Itu kan dalam pidato pembukaan Rakernas kelima, Ibu Megawati sudah menegaskan bahwa ketika pemilu dilaksanakan secara langsung dan kedaulatan rakyat itu dikembalikan dengan susah payah, asumsinya itu kan tidak ada pengerahan aparatur negara, pengerahan sumber-sumber negara, dan kemudian intimidasi. Seharusnya kan itu tidak boleh terjadi, tetapi demi ambisi kekuasaan, itu kan akhirnya terjadi. Tetapi solusinya kan bukan dengan mencabut kedaulatan rakyat itu, tapi melakukan pembenahan-pembenahan. Maka itulah yang dipersoalkan oleh PDI Perjuangan. Meskipun ketika mempersoalkan itu konsekuensinya, lalu saya dianggap menebarkan berita bohong. Pengamat politik Ujang Komarudin pun beranggapan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bukan perkara yang mudah. Jalan ke sana kan tidak mudah, butuh dukungan dari partai politik. Makanya dia safari keliling sana keliling sini. Kemarin kedatangan Amin Rais, lalu bertemu dengan PKB, dan tentunya akan dilakukan oleh Bamsud untuk bisa menggolkan amandemen tersebut. Apakah cita-cita itu bisa terjadi? Ya belum tentu, karena kan tergantung dari fraksi-fraksi di MPR, dan tergantung juga apakah rakyat mau atau tidak. Karena sejatinya amandemen itu bukan selera MPR, tapi juga selera rakyat. Rakyatnya membutuhkan nggak? Perlu tidak? Penting tidak bagi rakyat? Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sudah 4 kali dilakukan. Pertama, tahun 1999 setelah Orde Baru pimpinan Soeharto berakhir. Kemudian di tahun 2000, 2001, dan 2002. Wacana perubahan kali ini adalah mengembalikan status lembaga tertinggi negara pada Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.